Apa kabar semuanya? Masuk semua ini sering pembelajaran kita kali ini sampai di bab 8, yaitu nafsu, syahwat, dan rodok. Sebelumnya ada yang tahu apa itu nafsu, syahwat, dan rodok? Ada yang tahu nafsu, syahwat, dan rodok? Lalu keinginan tahu? Tahu. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memahami hakikat dan pengertian nafsu, syahwat, dan rodok, serta bahayanya jika tidak dikendalikan atas dasar cinta kepada kesucian diri. Pada hakikatnya Allah menciptakan nafsu atau syahwat kepada manusia guna sebagai mesin. Ibaratkan manusia itu motor dan nafsu syahwat itu mesin. Apabila motor nggak ada mesinan tidak bisa jalan. Jadi manusia dibekali nafsu dan syahwat untuk melangsungkan kebutuhan hidup. Andainkala nafsu makan dicabut, maka manusia tidak bisa bertahan hidup. Kita kelaparan berapa jam saja sudah lemes, ya kan? Apalagi kalau nafsu untuk makan itu dicabut. Maka nafsu diciptakan sebagai mesin penggerak manusia. Kita lanjut ke pengertian nafsu syahwat. Secara syariat, nafsu syahwat itu keinginan atau kecenderungan jiwa pada sesuatu yang disukai secara berlebihan. Jadi sifatnya keinginan kita itu harus dipenuhi nafsu syahwat. Tadi kan manusia diberatkan sebagai motor dan nafsu syahwat sebagai mesin. Nah, motor kan butuh rem. Yang namanya rem syarat atau agama. Maka kita dalam hidup butuh yang namanya syariat agama. Apalagi dalam Islam. Jika kita menuruti nafsu secara tidak terkontrol, kita akan terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan dan dilarang oleh Allah. Ada 3 dominasi syahwat. Yang pertama, syahwat akan harta, yaitu dorongan memiliki materi secara berlebih yang memicu sifat rakus dan menghalalkan segala cara. Nafsu tentang harta ini banyak kita temukan. Contohnya, misalnya para pejabat-pejabat yang rakus, dia melakukan koruptor, melakukan tindakan kotor untuk memenuhi keinginannya mendapatkan harta yang banyak. Nah, itu tidak ada dalam syariat Islam, dilarang dalam syariat Islam. Nah, itu contoh yang pertama, syahwat harta. Terus yang kedua, syahwat seks. Banyak ditemukan di masa sekarang anak-anak hamidun. Tahu hamidun? Tahu hamidun nggak? Hamidun di luar nikah. Banyak anak zaman sekarang masih SMP sudah hamil. Masih SMP, masih SMA, sekolah belum lulus, dia hamil duluan. Karena apa? Pergaulan bebas. Dia menuruti syahwat atau keinginan dia untuk menyalurkan hasrat seksual dengan melalui cara yang tidak sah. Kalau cara yang sah itu menurut syariat kita harus melakukan yang namanya pernikahan dulu sebelum kita menyalurkan hasrat kita. Semoga yang di sini tidak ada yang begitu ya. Ketika kita menuruti syahwat seks, ya tadi akan menimbulkan perzinahan yang akhirnya merugikan diri kita sendiri dan
merusak nama baik kita, nama baik keluarga. Apalagi yang masih sekolah, pasti nama sekolah akan tercoreng. Tidak baik itu namanya. Perbuatan yang sangat merugikan bagi sendiri dan sesama. Dominasi yang ketiga yaitu syahwat jabatan. Itu ambisi kekuasaan yang melahirkan pemimpin yang zalim dan otoriter. Contoh pemimpin yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Selalu apa yang dilakukan itu harus menurut pendapatnya. Orang yang gila akan jabatan, yaitu syahwat akan jabatan, itu dilarang oleh agama. Ketika kita menuruti nafsu syahwat atau keinginan secara tidak terkontrol, ada dampak atau bahaya ketika kita menuruti nafsu syahwat secara tidak terkontrol. Yang pertama, mudah terjerumus pada dosa. Ya, seperti contoh tadi, kita menuruti nafsu, misalnya kita, misalnya ada orang yang hobinya makan, dia menuruti nafsu, punya makanan banyak. Sedangkan di situ ada teman-temannya, dia tidak mau membagi. Nah, dia menuruti nafsu sehingga mempunyai sifat rakus. Karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu memberikan syukur untuk jabul mar'i binafsihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 3 perkara yang itu dapat merusak manusia. Yang pertama syukur. Apa itu syukur? Syukur adalah sifat bakhil. Nah, seperti contoh tadi, bakhil, dia tidak mau berbagi pada sesama. Terus muta'un itu selalu menuruti hawa nafsu. Itu sudah dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Islam. Apabila kita menuruti nafsu maka terjerumus pada dosa. Terus yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi. Ada orang yang selalu menuruti keinginan-keinginan dirinya. Jadi tidak semua keinginan itu harus tercapai. Kadang kita berekspektasi seperti ini, yang terjadi tidak sesuai. Karena itu sudah dilarang dalam agama Islam. Bahaya kedua menimbulkan rasa tidak puas. Karena nafsu atau syahwat itu sifatnya tidak pernah ada kepuasan. Andai kata orang sudah punya 2 gunung emas, tadi kata dia belum puas, dia akan ingin punya 2 gunung lagi, 2 gunung emas. Meskipun orang itu sudah banyak harta, tidak puas akan harta yang dimiliki, dia selalu menuruti hawa nafsu. Itu sifat dasar dari hawa nafsu. Yang ketiga, mendapatkan murka Allah. Jika kita menuruti hawa nafsu, otomatis kita akan terjerumus ke dalam yang namanya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sebagai umat Islam kita menginginkan atau meminta jalan yang benar. Itu jalan yang mana? Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Contoh orang-orang yang dimurkai Allah itu orang yang menuruti hawa nafsu. Nah, kita tidak boleh seperti itu, menuruti hawa nafsu secara tidak terkontrol. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga tidak jalan orang yang tersesat. Apa itu orang yang tersesat?
itu orang yang selalu melakukan kemaksiatan. Orang yang selalu menuruti hawa nafsu pun bisa terjerumus pada kesesatan dan disukai oleh Allah. Itu tadi bahaya menuruti nafsu syahwat. Agar kita tidak terjerumus atau tidak menuruti hawa nafsu yang tidak terkontrol, ada beberapa cara untuk mengendalikan nafsu syahwat. Yang pertama, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Gimana caranya? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, caranya dengan mujahadah. Mujahadah itu secara bahasa bersungguh-sungguh. Dan secara istilah artinya berusaha untuk melawan atau menundukkan kehendak hawa nafsu. Dan dikatakan mujahadah. Orang yang bermujahadah itu namanya mujahid. An-Fudaillah bin Ubaid, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahid man jahada nafsah. Pada al-mujahid itu man jahada nafsah. Al-mujahid itu hadis dari Fudaillah dari Rasulullah, al-mujahid itu man jahada nafsah. Apa ya? Bagaimana yang dikatakan seorang mujahid? Yaitu man jahada nafsah, orang yang bisa memerangi hawa nafsu. Karena jihad yang paling berat bukan jihad perang, bukan ikut perang bersama Rasulullah zaman itu. Jihad yang paling berat adalah menuruti hawa nafsu. Dan menurut Imam Ghazali ada beberapa tahapan mujahadah. Yang pertama, ada yang namanya takhol. Takhol. Ada yang tahu istilah-istilah ini? Belum pernah diajarkan. Kita ulas yang pertama. Proses takholi. Takholi adalah proses membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Contohnya apa? Menuruti hawa nafsu, sering menuruti hawa nafsu untuk tidur. Contohnya banyakan tidur. Kita harus membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, tahali. Apa itu tahali? Nah, setelah kita membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, lalu kita menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Gimana caranya? Ada yang tahu? Tahu?
Ada yang tahu? Nah, menghiasi dengan cara riyadhah. Dan riyadhah itu ada dua macam. Cara untuk menghiasi diri dengan riyadhah. Riyadhah badan dan rohani. Tahu apa itu riyadhah? Tidak tahu. Riyadhah itu latihan kerohanian dengan menjalankan ibadah secara syariat dan menundukkan nafsu syahwat. Itu yang dikatakan Imam Ghazali. Cara bermujahadah. Setelah kita membersihkan diri dari hal-hal kita menghiasi diri dengan hal terpuji dengan cara riyadhah. Yang pertama riyadhah badan. Contoh riyadhah badan ini mengurangi banyaknya tidur, mengurangi makan yang berlebihan, mengurangi kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak perlu lah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Buat untuk aktivitas lain. Nah, yang kedua latihan rohani. Apa itu latihan rohani? Latihan untuk jiwa kita yang ada di dalam jiwa kita. Dengan cara banyak untuk beribadah, menyibukkan diri untuk beribadah. Misalnya ada orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu sholat wajib. Dia mulai menjalankan sholat 5 wajib, ditinggalkan. Ada lagi contoh orang yang sudah menjalankan sholat 5 waktu sholat wajib. Dia mulai mengupgrade diri dengan melakukan sholat-sholat sunnah lain, seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat. Kalau di sini ada ya sholat duha? Ya, berarti semuanya sholat duha. Nah, kita melatih diri dengan kesunahan-kesunahan jika sudah menjalankan kewajiban-kewajiban. Nah, maka ketika kita sudah menghiasi diri, kita akan sampai kepada yang namanya kajian. Kita melihat keagungan Allah, bahwa Allah itu mempunyai keagungan yang melebihi alam semesta, melebihi jagat raya. Kita menemukan sejatinya Allah, yaitu sampai proses kajian. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak? Ada yang tanyakan? Mungkin ada yang berubah? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, materi selanjutnya hikmah. Hikmah menunjukkan nafsu syahwat. Hikmah menunjukkan nafsu syahwat. Ada. Yang pertama, dicintai Allah dan mendapat surga. Di dalam Quran surat An-Najm ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang yang takut akan keagungan Allah, menahan nafsa 'anil hawa dan menundukkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat dia kembali. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 40-41. Ini janji Allah. Janjinya tidak main-main bagi siapa saja yang menundukkan hawa nafsu. Bukan cuma dicintai sesama manusia, tapi dicintai Allah dan mendapatkan surga. Hikmah yang kedua, hidup menjadi lebih tenang dan tidak bisa. Dalam Qurannya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan kita menghiasi diri kita
melakukan yang namanya proses mujahadah, hati kita menjadi lebih tenang dan terhindar dari perbuatan keji dan gula. Itu tadi penjelasan tentang nafsu syahwat. Ada yang belum paham tentang nafsu syahwat? Mungkin ada yang bertanya bagaimana cara menentukan nafsu syahwat ketika melihat lawan jenis. Ada ya. Ada. Kalau tidak kita lanjut ke materi yang kedua. Oke, bisa lanjut? Oke ya, selanjutnya memahami nafsu godok. Apa itu nafsu godok? Godok. Itu godok. Tahu godok? Ini godok. Godok sama dengan amarah. Godok itu amarah. Secara definisi, godok merasa tidak senang dan panas hati karena suatu sebab atau peristiwa. Misalnya kamu lagi enak-enak makan ya, Indonesia. Ada teman kamu yang ngusir, sendok kamu diambil, lalu makan, dan kamu akhirnya merasa emosi, dan akhirnya meluapkan amarah secara tidak terkontrol. Itu namanya menuruti nafsu godok. Dan sifat dasar nafsu godok itu sifat alamiah manusia. Semua orang punya yang namanya rasa amarah atau nafsu godok. Nah, yang membedakan adalah cara atau kemampuan untuk mengendalikan nafsu godok. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan nafsu godok? Apakah kita rem atau kita luapkan secara emosi yang bertubi-tubi dan tidak terkontrol? Ada beberapa bahaya ketika kita menuruti nafsu godok bagi diri sendiri. Pertama, tekanan darah tinggi. Kita tiap hari emosi, darah kita menjadi naik, darah tinggi, dan bisa menimbulkan stres. Ya, menuruti amarah ya. Ini secara medis juga dijelaskan dapat menyebabkan darah tinggi dan stroke. Dan bagi orang lain dapat memicu permusuhan dan kebencian, memicu pembunuhan, dan menghilangkan rasa aman bagi lingkungan sekitar. Misalnya ada orang yang hobinya marah-marah, disenggol dikit marah, mesti kan respon dari orang sekitar kan gini, ada orang itu pergi-pergi, dia mesti marah-marah ya, tidak disukai orang lain, menghilangkan rasa aman. Nah, untuk terhindar dari nafsu godok, ada beberapa cara untuk menentukan nafsu godok, dan cara-caranya itu tidak jauh sama dengan proses menentukan nafsu syahwat, terutama dengan menahan hawa nafsu melalui mujahadah tadi ya. Ada 3 proses mujahadah: takhalli, tahalli, dan tajali. Dengan melatih kerohanian, ya, jalan riyadhah tadi, ada takhalli, membersihkan diri dari perilaku yang tercela. Setelah itu tahalli, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Setelah kita melalui proses itu, kita sampai yang namanya tajali. Itu nanti cara-cara untuk menentukan nafsu. Adapun hikmah menjalankan atau menentukan nafsu dicintai Allah dan sesama manusia tadi dalam Quran surat Al-Fatihah ya. Itu dicintai Allah dan sesama manusia dan menjadi pribadi yang lebih dewasa. Karena kedewasaan seseorang itu dilihat dari bagaimana cara dia mengontrol emosi, mengontrol amarah. Bisa dikatakan seseorang itu dewasa ketika dia bisa mengendalikan emosinya,
ketika mengenai suatu peristiwa dan memudahkan kita mendapat pertolongan Allah ketika kita menahan amarah. Dalam harus kita mudah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Contoh, ada orang yang sukanya marah-marah, tidak pernah menahan amarah. Ketika dia di jalan, sedang bepergian, bannya bocor. Dan ada orang yang mengetahui, bahwa dia sukanya marah-marah. Otomatis kan, gak usah ditolong lah, dia marah-marah terus sama orang lain. Hasil ketika kita menuruti amarah, jalan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itu bersulit. Dengan lantaran itu tadi. Ketika kita selalu mengendalikan amarah, contoh di jalan kita menimpa musibah, kita selalu menahan amarah, selalu berbuat baik kepada sesama. Bagaimana seorang lain respect pada kita, ada yang namanya empati. Itu tadi penjelasan tentang nafsu syahwat dan ghadab. Sampai sini ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah paham sampai sini? Yakin? Yakin? Sekarang saya tanya. Masnya, apa tadi pengertian nafsu syahwat? Kamu mas, sebagai besi. Apa pengertian nafsu syahwat? Tahu mas, pengertian nafsu syahwat. Yang lain bisa bantu cari pengertian. Apa pengertian? Tahu? Nah, dua berarti tadi. Maksudnya apa pengertian nafsu syahwat? Kamu? Ayo. Apa? Yang keras. Nah, yang keras. Biar semuanya dengar. Keinginan, ya. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Oke. Terus tentang jodoh. Apa? Tentang jodoh. Istilah ini kita bisa ngomong jodoh. Merasa. Jodoh itu merasa panas hati ketika ada suatu peristiwa atau suatu jadi pengertian nafsu syahwat terbentuk 30 kedua 25 kelompok absen 1 sampai 6 kelompok 1 Al-Fatah Rizal Akila Rizal Ariani Nur Aisyah Asifah Dibutun Waniti dan Azam Makaila Bapak satu Saya polisi Apa
absen 7 sampai 12 kelompok 3. Elza Anugrah Kurniawan, Hilwa Maulida Putri, Iva Lunati Muslimah, Indra Zumba, Firma Nurfatia, dan Lisa Laili Fauzia. Ini absen 13 sampai 18. Ada Lu'il Lainina Tunawi'ah, Muhammad bin Haki Rizal, Muhammad Farid Nugroho, dan Muhammad Nur Isa. Kelompok 5 absen 19 sampai 24. Muhammad Yafi Izzaz Akila, Muhammad Zaki Mubarok, Nefis Atur Rahmat, Nailal Ikama, Nana Asyari, dan Nur Khalida. Untuk kelompok 5 absen 25 dan 30. Nur Khalida, Sersa Ramadhan, Tidak Menang, Syarifah Rahmat, Iva Aisyah Perlusa, Vicky Arjeta, dan Bora Empat sana, belakang, ya. Sini, Bapak. Kelompok 1 tema nomor 1. Kelompok 1 tema nomor 1. Kelompok 2 tema nomor 2. Kelompok 3 tema nomor 3. Kelompok 4 tema nomor 4. Kelompok 5 tema nomor 5. Kembali ya. Nah, nanti kalau di sini gampang, jawabannya bisa di belakang. Tulis nama kelompok sama tulis kelas. Kamu kelompok mana, Mas? Punya kelompok 1. Diskusi waktunya 10 menit. Kalau sudah ada rangkaian diskusi yang satu perwakilan dari kelompok dipresentasikan. Dari sekarang.
yaitu menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Jadi yaitu melakukan ibadah dan senantiasa bisa bagi tadi bisa apa bisa dibayar adil yaitu mengosongkan diri dari sifat-sifat yang salah. Adil yaitu menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Jadi yaitu merasa dilihat dan senantiasa dalam mengawasi. Jadi presentasi dari kelompok 3 bisa diterima ya? Jelas. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan bagaimana mengendalikan diri dari nafsu syahwat yang bisa berhubungan dengan yang pertama, puasa merupakan benteng terkuat untuk meredam gejolak syahwat. Yang kedua, pandangan atau hadul bercerah, menghindari objek atau tontonan yang dapat mengakibatkan keinginan negatif. Nomor 3, menyibukkan diri dengan hal positif, mengalihkan energi ke kegiatan yang produktif seperti belajar, berorganisasi dan berolahraga. Yang keempat, meningkatkan dampak buruk, lalu menyadari bahwa penguasaan syahwat yang salah akan berujung pada dosa dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Tadi presentasi dari kelompok 4. Yang lain kedengaran tadi. Enam ya. Di kelompok 4 bagaimana mengendalikan diri dari nafsu syahwat. Dari kelompok 4 tadi yang pertama ada puasa. Dan kita melakukan puasa, kita akan bisa menahan diri untuk menuruti nafsu syahwat. Terus yang kedua tadi ada gondul besok, menunjukkan pandangan dari lawan jenis yang bukan haram. Terus yang ketiga tadi Mas, Menyibukkan diri dengan hal positif. menyibukkan diri dengan hal yang positif. Ini yang kita sebagai pelajar, menyibukkan diri dengan yang namanya belajar. Jangan hanya nongkrong, jangan hanya main. Menyibukkan diri dengan hal-hal positif, entah itu belajar, berorganisasi. Harus silakan ada yang namanya OSIS, ada pramuka ya. Nah, bisa menyibukkan diri dengan hal-hal positif tersebut. Oke Mas, terima kasih bisa kembali. Ya, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menetapkan manusia dibekali dengan yang namanya nafsu syahwat dan nafsu berhati. Digunakan untuk sebagai mesin penggerak ibarat manusia sebagai motor. Dan nafsu syahwat atau berhati itu sebagai mesin. Kita tidak bisa hidup tanpa yang namanya nafsu. Dan untuk menghindari kita terjerumus yang namanya kemaksiatan karena menuruti hawa nafsu secara tadi ada yang namanya proses menjadi takholi, tahawli dan tajali melalui jalur riyadhah. Dengan proses tersebut kita bisa terhindar dari yang namanya kemaksiatan atau jalan yang tersesat. Oke, sekian dari materi kita hari ini karena waktunya sudah habis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.